Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah PA di rumah masing-masing bersama keluarga tercinta dengan tetap semangat. Mari kita mulai ibadah dengan rasa syukur dan penuh sukacita, bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 181. Kita akan pujikan bait yang pertama dan ketiga. Puji syukur Konjo Gusti. Puji syukur Konjo Gusti, wis rahmat paduka, dadan asih jinane kaula sarta, syukur paringi pakarya nadan padha paringke, syukur dene kadang mitra dan sanadhuken syukur met rakyat kawula buku samyo sinuhan, syukur dene pasamuan nyuwuken katentraman, syukur krana wacinira pinautawi sisa, syukur sang kawula mepamangkuning Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan jalannya ibadah PA dalam doa, biar kuasa dan pimpinan Tuhan yang menyertai di dalam kita membangun ibadah PA pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam hari-hari kami, Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai. Tuhan memberkati sepanjang hari ini sehingga kami boleh menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami penuh dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk menghadap kehadirat-Mu bersama keluarga lepas keluarga membangun ibadah PA pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami supaya kami boleh melakukan ibadah penuh dengan rasa syukur. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja, sehingga kami boleh layak untuk membangun ibadah bersama saudara kami semuanya. Jalannya ibadah dari awal hingga akhir hanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 53. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua, Kapiarsi Gusti Nimbali. Gusti nimbali
Bacaan firman Tuhan yang akan kita gumulin bersama terambil dari Yesaya 25 ayatnya yang ke-6 sampai 10a. Akan kami bacakan yang demikian kesaksian firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, agar anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah pengharapan sejati. Dan ayat nas terambil dari ayat yang ke-9 yang akan kami ulang pembacaannya demikian. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pernahkah selama ini kita menghitung berapa kali kita berkedip dalam 1 menit? Ternyata tanpa kita sadari, kita berkedip antara 15 sampai 20 kali per menit. Jadi kalau dihitung rata-rata setiap 4 detik kita berkedip untuk membersihkan dan membasahi lensa mata kita supaya tidak kering. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah semua itu perintah dari pikiran manusia? Tentu saja bukan. Tidak. Karena semua itu sudah dirancang oleh Allah agar manusia terjaga kesehatannya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya adalah nabi yang diutus Allah. Di zaman kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Yesaya diutus agar bangsa Israel memiliki pengharapan bahwa Allah akan menolong mereka memulihkan kejayaan bangsa Israel. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu mengiringi perjalanan umat Israel. Karena itu umat Israel sampai sekarang masih disiplin menjalankan ibadahnya, menjalankan tradisi keagamaannya, karena mereka memiliki pengharapan yang besar akan pertolongan Allah. Dalam bacaan kita ayat yang ke-6 dan ke-7, di sini Yesaya berbicara tentang keselamatan Allah bagi seluruh bangsa di dunia. Yesaya menggambarkan keselamatan laksana sebuah jamuan makan yang melimpah dengan anggur tua yang disaring endapannya. Seperti bacaan kita pada ayat yang ke-6 tadi. Hal ini merupakan berkat melimpah yang disediakan Allah untuk umat Israel. Dan umat Israel memiliki keyakinan bahwa sukacita dan perjamuan itu akan semakin sempurna. Karena Allah akan melenyapkan segala duka cita dan menggantikannya dengan sukacita.
Allah adalah sumber sukacita sejati. Dosa yang membelenggu dan menghimpit kehidupan kita hanya dapat diangkat oleh Allah. Di dalam Allah saja kita akan menerima anugerah, yaitu persekutuan damai sejahtera dengan Dia yang menghapus noda dosa dan celah. Saat ini bangsa kita sedang prihatin, mengalami pergumulan, menghadapi pandemi yang cukup panjang dan sangat melelahkan, yang mempengaruhi aspek kehidupan semua. Sebagai manusia, kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Banyak di antara kita, saudara, mengalami pergumulan, kesusahan karena harus ditinggal orang yang dikasih, yang dicintai. Kehilangan pekerjaan, sakit penyakit yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ada saudara kita yang mengalami depresi karena kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Begitu juga dengan sekolah, tempat ibadah yang masih belum aktif seperti biasanya. Ini pergumulan yang sangat berat bagi kita semuanya. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan dan mengingatkan bahwa kita memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tetap sama. Dia tetap Allah yang setia. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat yang 16. Ini adalah salah satu ayat favorit bagi orang Kristen. Yang demikian kesaksiannya akan kami bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji Allah, sungguh luar biasa. Kasih dan pernyataan Allah untuk kita, kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, kepada panjenengan dan saya. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Allah. Jangan malu. Kita serahkan selubung perkabungan, beban, pergumulan, masalah kita. Sebab hanya Allah saja yang mampu mengangkat kain perkabungan, mengalahkan maut dan menghapus dosa kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bertekad menjalani pembaharuan hidup, meninggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, dan kembali menjalani hidup dalam pimpinan dan terang kasih Allah yang sejati. Demikian renungan singkat yang bisa kami sampaikan, dan nanti di akhir ibadah akan ada diskusi, sharing bersama keluarga kita masing-masing, dan pertanyaannya yang akan kita gumuli adalah bagaimana dengan iman kita? Apa yang bisa kita lakukan saat menghadapi situasi yang sulit dalam masa pandemi sekarang ini? Saya ulang kembali, bagaimana dengan iman kita? Apa yang kita lakukan saat menghadapi situasi yang sulit dalam masa pandemi sekarang ini? Selama diskusi dan sharing bersama keluarga kita tercinta, semoga kita saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 350. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua. Rahayu wong wedi asih.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan naikkan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman dan renungan yang boleh kami terima sebagai makanan rohani untuk menguatkan iman percaya di dalam kami menjalani kehidupan, dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami sehati mengangkat doa syafaat bagi bangsa kami tercinta. Kiranya Engkau memberi perlindungan dan pulihkanlah bangsa kami dari pandemi yang saat ini kami alami. Berkati para pemimpin dari Bapak Presiden sampai ke pelosok RT. Beri hikmat, kebijaksanaan, sifat takut akan Tuhan dalam mengembangkan tugasnya. Berkati para tenaga medis, aparat, TNI, Polri, relawan yang bertugas dalam menangani COVID-19. Senantiasa Tuhan beri kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya GKJW, dalam setiap program, kegiatan dan rencana, pengembangan dan juga pergumulannya masing-masing. Tuhan senantiasa campur tangan dan memberkati, agar gerejamu makin hari makin bertumbuh dan menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta sekeluarga. Kiranya Engkau memberkati kami semua menurut kasih setia dan anugerah-Mu. Saudara kami yang sakit, tolong Tuhan beri kesembuhan dan pulihkanlah. Yang mengalami pergumulan, beri penghiburan dan kekuatan. Yang menjauh dari Engkau, ampuni Tuhan dan dekatlah dengan damai kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan supaya persembahan ini boleh menjadi sarana dan prasarana untuk perkembangan
gerejamu dimanapun berada. Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mengelola persembahan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan supaya boleh melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Kami hanya menyerahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.